كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberi kepada kita nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di malam yang mulia ini, hendaknya selalu dan senantiasa kita syukuri kepada Allah Tabaraka wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan, itu pembahasan kitab Tauhid yang berkaitan dengan permasalahan tauhid, di mana tauhid tersebut merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Pada pertemuan terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, sudah kita bahas dan kita selesaikan tentang bab penjelasan tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadatu an la ilaha illallah. Dan sebagaimana yang kita umumkan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas bab minasyirik, libsul hilqati wal khayl wa nahwihima li raf'il bala atau daf'ihi. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, termasuk dari perbuatan kesyirikan yaitu menggunakan gelang ataupun benang dan yang semisal keduanya untuk mengangkat sebuah bala yang telah menimpa, au daf'ihi, atau untuk menolak bala yang belum datang. Saya ulangi jemaah yang dimuliakan Allah, bab kita
Yang akan kita bahas di malam yang mulia ini adalah pembahasan termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menggunakan gelang atau benang atau yang semisal keduanya. Tujuannya apa? Untuk mengangkat bala yang telah menimpa atau dalam rangka untuk menolak datangnya bala, musibah dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah, bab yang sedang kita bahas ini tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembahasan apa? Tauhid yang sedang kita bahas. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Sebelum kita membaca ayat, sebelum kita membaca dalil-dalil yang ada di dalam bab ini, tentunya kita harus fahami dahulu apa kaitan pembahasan yang sedang kita bahas ini dengan tauhid. Dijelaskan oleh para ulama, sisi keterkaitan bab yang akan kita bahas ini dengan kitab tauhid adalah annahu yatadhammanu dzikra syai'in mimma yudad at-tauhid, bahwa pembahasan yang akan kita bahas ini yaitu menggunakan gelang-gelang ataupun menggunakan benang dan yang semisalnya, tujuannya adalah untuk mengangkat bala yang telah datang ataupun menolak bala yang belum datang. Amalan-amalan atau perbuatan seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah, merupakan perbuatan yang akan bertentangan dengan tauhid seseorang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ditanya apa kaitan bab yang sedang kalian bahas itu dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid, jawabannya adalah bab yang akan kita bahas ini terkandung di dalamnya perbuatan yang akan menafikan ketauhidan seseorang. Nah, apa amalan yang akan menafikan ketauhidan seseorang kepada Allah Azza wa Jal? Di antaranya adalah menggunakan gelang, menggunakan benang dan yang semisal keduanya untuk menolak bala. Nah, perbuatan ini jemaah yang dimuliakan Allah akan menafikan tauhid, bertentangan dengan tauhid seorang hamba, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang telah ia ucapkan dan dia yakini konsekuensinya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal yang menafikan ketauhidan adalah seorang hamba meyakini bahwa gelang yang dia pakai atau benang yang dia pakai atau yang dia lilitkan di perut anaknya tersebut mampu menolak bala, mampu menghalangi anaknya tersebut dari penyakit panas dan semisalnya, maka ini termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh para ulama, kalau ia menggunakan gelang ataupun benang itu kemudian dia yakini bahwa gelang dan benang itu sendiri yang akan menolak bala ataupun mengangkat bala,
ini terjatuh ke dalam syirik besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Terjatuh ke dalam syirik besar ketika dia yakini bahwa benda itulah yang menolak bala ataupun mengangkatnya secara sendirinya. Terjatuh ke dalam syirik besar yang Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila pelakunya tersebut mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang hamba meyakini bahwa benda itu, meyakini bahwasanya benang tersebut, gelang yang dia pakai, atau yang semisal dari keduanya itu, apapun, ketika diyakini benda itu adalah sebagai penolak bala dengan sendirinya tanpa ada sangkut paut dengan Allah Azza wa Jalla, ini terjatuh ke dalam syirik besar. Namun apabila dia meyakini bahwa benda tersebut adalah sebagai sebab tertolaknya bala, sebagai sebab terangkatnya bala yang telah datang, maka ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Ketika dia yakini benda tersebut sebagai sebab, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak pernah mengatakan bahwa benda itu merupakan sebab. Dan juga secara pengalaman ataupun medis gak bisa dibuktikan bahwasanya benda itu merupakan sebab tertolak ataupun terhindarnya dari bala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 38. Coba jemaah yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah awali ayatnya tersebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Lalu Allah mengatakan, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba perhatikan baik-baik ayat yang barusan saya baca tadi. Allah berfirman, wala in sa'altahum, kalau sekiranya engkau tanya kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Siapa maksudnya? Kaum musyrikin dahulu di zaman Rasul, orang-orang Arab dahulu. Allah berfirman, kalau seandainya engkau tanya kepada mereka wahai Nabi Muhammad, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Arab dahulu di zaman Rasulullah, jamaah yang dimuliakan Allah. Keyakinan mereka. Mereka tidak pernah berkeyakinan bahwa gelang yang mereka pakai, benang yang mereka pakai tersebut, tidak pernah mereka meyakini bahwa benda itu dengan sendirinya akan memberikan manfaat dan madarrah. Tidak. Mereka jadikan hal itu sebagai sebab. Jamaah yang dimuliakan Allah, mereka itu tidak pernah berkeyakinan bahwa ada selain Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, ada selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki alam semesta ini, ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada. Mereka
dengan tegas mengatakan bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang-orang Arab. Bersamaan dengan keyakinan mereka ini, jamaah yang dimuliakan Allah, mereka memberikan ibadah mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menggantungkan tawakal mereka tersebut kepada benda-benda, kepada pepohonan, kepada bebatuan, kepada pedang-pedang mereka, kepada tombak-tombak mereka dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk bertanya kepada mereka. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, coba tanya kepada mereka, mereka yang menyembah berhala, mereka yang memberikan ibadah mereka tersebut kepada Al-Latta wal-Uzza wal-Manah, coba tanya kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari berhala-berhala. Dahulu berhala orang Quraisy itu banyak. Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manah, Al-Ahjar, Wal-Ashjar, Waddun, wa Suwa'un, wa Ya'uq, wa Yaghuth, wa Nasr. Ini sesembahan orang-orang musyrikin dahulu. Belum lagi mereka menggunakan gelang-gelang, menggunakan cincin, menggunakan benang. Tujuannya adalah untuk menolak bala dan mengangkat bala yang telah datang. Allah katakan kepada nabinya, wahai Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, apa pendapat kalian tentang yang kalian sembah, yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepadaku sebuah kemudaratan, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu, apakah gelang yang kalian pakai, benang yang kalian pakai tersebut akan menyingkap ataupun menolak kemudaratan yang akan ditimpa kepadaku? Coba tanya kepada mereka, jemaah Muhammad. Coba tanya kepada Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, yang kalian seru selain Allah, yang kalian jadikan sebagai sebab-sebab tertolaknya bala itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sebuah kemudaratan kepadaku, apakah yang kalian pakai itu bisa menolak bala yang Allah inginkan kepadaku? Coba tanya kepada mereka. Wallahi jemaah yang dimuliakan Allah, mereka enggak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab, jamaah yang dimuliakan Allah, karena memang enggak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan madarrah. Faqala, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, au aradani birahmatin hal humna mumsikatu rahmati. Atau coba tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau sekiranya Allah Azza wa Jalla menginginkan kepadaku sebuah rahmah, Allah menginginkan kepadaku sebuah kebaikan, apakah berhala yang kalian sembah itu, apakah benang yang kalian pakai, gelang yang kalian pakai yang tujuannya untuk menolak bala itu, bisakah yang kalian pakai itu akan menghalangi sebuah rahmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadaku? Kalla, jemaah yang dimuliakan Allah, sama sekali tidak mungkin dan tidak bisa. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, qul hasbiyallah, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kecukupan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan musibah, dia pula yang akan mengangkat musibah.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah orang-orang yang bertawakal tersebut mereka bertawakal. Jemaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama di dalam penjelasan yang global tentang ayat yang barusan kita baca, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam ayat yang kita baca, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yas'alal musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allahi hal taqdiru 'ala an-naf'i wad-dharr. Di dalam ayat yang barusan kita baca, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin itu dengan sebuah pertanyaan ingkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Tidak butuh kepada jawaban karena mereka sudah faham jawabannya, jemaah yang dimuliakan Allah. Karena Allah awali ayatnya dengan apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau sekiranya engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberi manfaat? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Siapa yang memberikan madarat dan musibah? Mereka pasti akan menjawab siapa? Allah Azza wa Jal. Itu pasti. Ini orang musyrikin di zaman dahulu, sehingga Allah perintahkan nabinya, wahai Muhammad, tanya kepada mereka itu. Coba tanya kepada mereka tentang berhala yang mereka sembah tersebut, tentang gelang-gelang yang mereka pakai, benang yang mereka pakai untuk menolak bala yang belum datang, untuk mengangkat sebuah musibah yang telah menimpa mereka. Apakah berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu, apakah benang-benang yang mereka pakai dan mereka jadikan sebab tersebut, mampukah itu semuanya memberikan manfaat dan madarrah? Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka tidak mampu menjawab, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak mampu mereka menjawab. Karena memang mereka meyakini bahwa yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana kadzalik batulat ibadatuha min dunillah. Maka apabila keadaan mereka seperti itu, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka enggak bisa menjawab. Dalam keadaan mereka meyakini bahwa yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi madarat adalah Allah Azza wa Jalla, maka batillah apa yang mereka sembah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan-sesembahan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini kelakuan orang-orang musyrikin dahulu, dan hari ini kita dapatkan yang seperti ini di tengah-tengah muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat, terkhusus di kampung-kampung, jemaah yang dimuliakan Allah, masih ada di kalangan muslimin ketika anaknya itu masih kecil ataupun masih bayi, ia melilit benang 7 warna di perut anaknya tersebut. Coba tanya kepada mereka tujuannya apa? Mereka pasti akan mengatakan ini adalah sebagai sebab. Sebab apa? Supaya terhindar dari penyakit panas, supaya terhindar dari penyakit ain, supaya anak ini tidak sakit dan diberikan kesehatan terus. Nah, sekarang kita coba memandang jemaah yang dimuliakan Allah secara Al-Quran dan Sunnah. Apakah yang mereka lakukan tersebut ada dalilnya? Secara syariat yang mereka pakai tersebut, yang mereka gunakan itu, baik itu gelang ataupun benang,
Ya, apakah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu merupakan sebab terhindar dari bala ataupun sebab supaya terangkatnya bala yang telah menimpa? Jawabannya tidak. Dan coba kita tanyakan lagi kepada mereka secara pengalaman tajrubah yang ada. Setelah ia lilit benang di perut anaknya, setelah seseorang memakaikan gelang dengan keyakinan ini akan menolak dari bala, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, si anak itu juga ketika datang masa sakit dia akan sakit. Ketika datang masa sakit, sakit. Apa ada anak yang sudah diikat benang di perutnya nggak pernah kena penyakit panas lagi? Ada? Tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Ini merupakan kesyirikannya orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasulullah. Ini yang kita katakan tadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau dia yakini ini sebagai sebab, ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Namun kalau dia yakini benda ini dengan sendirinya yang akan menolak bala, ini naik tingkatannya jamaah yang dimuliakan Allah. Ia akan terjatuh ke dalam syirkul akbar, yang kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kekal jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada ampunan. Kalau dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengampuni dosanya kelak di yaumul qiyamah. Sampai kapan dia akan berada di dalam neraka? Tidak ada batasnya. Terus menerus akan berada di dalam neraka. Dan contoh yang seperti ini banyak jemaah yang dimuliakan Allah di kalangan muslimin. Contoh yang paling masyhur apa? Ini sekarang marak sekali yang seperti ini. Di semua tempat, di semua acara nggak boleh kosong dari acara seperti ini. Apa itu? Tepung tawar, pesiju. Peletakan batu pertama ada upacara itu. Iya. Beli sepeda motor baru, beli mobil baru, mesti harus ada itu. Duduk ataupun pulang ke rumah yang baru, mesti harus ada yang seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba tanya kepada mereka, tujuannya apa? Supaya berkah, supaya nanti kalau saya pakai motor ini tidak terkena musibah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu. Tujuannya sama. Ketika seseorang menjadikan sebuah perkara secara sebab menjadi sebagai sebab, dalam keadaan Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menjelaskan bahwa yang dilakukan itu adalah sebagai sebab, dan juga sebagai dari pengalaman yang ada, jemaah yang dimuliakan Allah, benda yang digunakan itu bukanlah sebab terhindarnya dari bala, musibah dan sebagainya. Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, setelah ditepung tawari, dipesiju, ya, kadang nggak nunggu lama, selang beberapa jam tabrakan, selang beberapa hari musibah, selang beberapa waktu hancur. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menjamin ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, kalau dia yakini bahwa benda tepung tawar itu dengan sendirinya bisa membawakan manfaat dan menolak bala, ini syirik besar. Namun kalau dia yakini ini sebagai sebab, ini terjatuh ke dalam syirik kecil jemaah yang dimuliakan Allah. Dan syirik kecil tersebut tahta masyiatillah yang azza wa jalla. Berat sekali. Sebagian para ulama mengatakan bahwa syirik kecil itu termasuk dari dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Jemaah yang dimuliakan Allah, masih banyak contoh yang lainnya. Apa contoh yang lainnya? Contoh yang lainnya adalah misalnya ada sebagian saudara kita muslimin, dia sengaja menempelkan
cari kertas yang bertulisan Arab, dia tempel di setiap kusen pintu rumahnya. Setiap kusen pintu dia tempel itu ada tulisan. Pintu depan, pintu belakang, pintu kamar, pintu dari satu ruangan ke ruangan yang lain, semuanya ditempel. Nah, ketika ditanya tujuannya apa? Ini supaya terhindar dari musibah. Na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, wahai Muhammad, coba tanya kepada mereka, apa yang mereka sembah selain Allah itu? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sebuah madar, bisakah benda yang mereka tempel itu menolak musibah dari Allah azza wa jal? Jawabannya tidak bisa. Demikian pula kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sebuah rahmah, bisakah benda-benda tersebut menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita gunakan itu? Kenapa kita harus pakai tepung tawar? Kenapa kita harus pesiju? Kenapa kita harus tempelkan tempelan tersebut di rumah-rumah kita? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul hasbiyallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala saja sebagai penolongku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah sajalah orang-orang bertawakal itu, mereka bertawakal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan yang hari ini marak sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah. Perlu dan penting sekali kita membentengi diri kita dari kesyirikan. Yang hari ini kita melihat bahwa mayoritas muslimin mereka tidak sadar sudah terjatuh ke dalam amalan syirik. Tak faham dia, yang dia lakukan itu adalah kesyirikan. Tidak sadar dia bahwa yang ia lakukan itu merupakan kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasulullah. Merupakan kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Mereka tahu Abu Lahab, Abu Jahal, CSI, kawan-kawannya itu, faham mereka. Yang memberi manfaat adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberi madarat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa mereka memuja benda-benda itu? Kenapa mereka meminta melalui perantara tersebut? Kenapa mereka menjadikan benda-benda itu sebagai sebab? Mereka mengatakan ini cuma sekedar sebab saja. Yang memberi adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan. Termasuk dari amalan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayati lil bab, sisi keterkaitan ayat yang kita baca dengan bab, yaitu ayat yang ada di dalam surah Az-Zumar ayat 38, ayat yang barusan kita baca dan kita jelaskan. Keterkaitannya dengan bab, termasuk dari kesyirikan, memakai gelang ataupun benang untuk mengangkat dan menolak bala. Keterkaitannya adalah anna fiha dalilan ala butlanis syirki. Bahwasanya di dalam ayat yang kita baca tersebut terdapat dalil atas batilnya perbuatan syirik, dan memakai gelang ataupun benang-benang tujuannya adalah untuk menolak bala dan mengangkatnya. Ini termasuk bagian dari amalan kesyirikan tersebut, dan di dalamnya terdapat faidah bahwa benang yang dipakai itu tidak mampu memberikan manfaat dan madarrah. Kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, masuk akal tidak? Sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat kita jadikan sebagai sebab mendatangkan manfaat. Kira-kira masuk akal tidak yang seperti ini? Tidak masuk akal jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsu mereka yang terus menerus berada di dalam perbuatan dan amalan mereka ini. Wallahu a'lam bishawab.
Wa an Imran bin al-Husain, datang dari Imran ibn Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan aw halqatan min sufrin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat ada seseorang di tangannya tersebut ada gelang yang terbuat dari kuningan. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadhihi, ada apa ini? Apa yang kamu pakai ini? Apa tujuan engkau memakai benda ini? Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang mengandung di dalamnya pengingkaran, jemaah yang dimuliakan Allah. Qala minal wahinah, orang tersebut mengatakan minal wahinah. Al wahinah ini adalah nau'un minal marad yusibul yad, salah satu jenis dari jenis-jenis penyakit yang menimpa apa? Tangan seseorang. Ya. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan, putuskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lepaskan yang kamu pakai itu, kata Rasul. Sesungguhnya yang engkau pakai tersebut tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan, rasa takut dan sebagainya. Fa innaka law mitta wa hiya alaik, dan sesungguhnya engkau, kalau seandainya engkau mati dalam keadaan benda itu ada di tanganmu, ya, ma aflahta abada, maka niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad la ba'sa bihi. Insyaallah penjelasan tentang hadis yang kita baca ini kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak bebankan saya untuk menjawab sesuatu yang saya tidak memiliki ilmu padanya. Baik, silakan. Ya, fadhal Gus. Ya. Ya. Dia meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan, termasuk dari kesyirikan. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cuma menjadikan berobat itu sebagai sebab. Berobat itu sebagai sebab. Dan bukan obat itu yang menyembuhkan. Bukan obat itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang minum obat, jamaah yang dimuliakan Allah. Sekian banyak orang minum obat namun tidak sembuh. Ya. Tidak diberikan kesembuhan. Sehingga kesembuhan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan penyakit, Allah pula yang menyembuhkan. Sehingga kita tidak sedikit pun meyakini bahwa obat itu merupakan yang menyembuhkan. Obat itu adalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jamaah yang dimuliakan Allah, obat itu merupakan sebab secara pengalaman yang dibuktikan ataupun medis. Berbeda dengan tepung tawar yang kita sebutkan tadi, secara Al-Quran dan Sunnah tidak ada, secara pengalaman juga nggak bisa dibuktikan. Berbeda dengan seseorang misalnya minum obat, dia sakit kepala, dia minum bodrek, ya. Secara Al-Quran dan Sunnah memang Allah Azza wa Jalla ataupun Rasulnya perintahkan untuk berobat. Ya. Dan secara pengalaman dengan izin Allah Azza wa Jalla, orang yang minum obat bodrek itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sembuh atau minimalnya pusingnya tersebut berkurang. Dan ini pengalaman. Dan ini merupakan medis yang membuktikannya. Sehingga tidak bermasalah. Namun tidak boleh seseorang meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan.
Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan dengan sendirinya, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila pelakunya tersebut mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktu sudah masuk salatul isya, insyaallah kita akan sambung apa yang tersisa dari dalil di dalam bab ini. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.